Shalom, selamat pagi dan salam sehat untuk kita sekalian. Mengawali hari kita akan merenungkan firman Tuhan dan mengangkat syafaat kita kepadanya. Mari bersama kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu untuk hari baru anugerah-Mu di pagi ini. Dan mengawali hari kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus kiranya menerangi hati kami, agar kami dapat mengerti firman Tuhan. Ampuni dosa kami ya Bapa, dan bersabdalah, kami siap mendengar. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Pembacaan kita saat ini terdapat di dalam kitab Kejadian pasal 8, ayat 1 sampai dengan ayat 22. Firman Tuhan, air bah surut. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Ditutuplah mata-mata air samudra raya serta tingkap-tingkap di langit, dan berhentilah hujan lebat dari langit. Dan makin surutlah air itu dari muka bumi. Demikianlah berkurang air itu sesudah 150 hari. Dalam bulan yang ke-7, pada hari yang ke-17 bulan itu, terkandaslah bahtera itu pada pegunungan Ararat. Sampai bulan yang ke-10, makin berkuranglah air itu. Dalam bulan yang ke-10, pada tanggal 1 bulan itu, tampaklah puncak-puncak gunung. Sesudah lewat 40 hari, maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu. Lalu ia melepaskan seekor burung gagak, dan burung itu terbang pulang pergi, sampai air itu menjadi kering dari atas bumi. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya, dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu dan dibawanya ke dalam bahtera. Ia menunggu 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahtera. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Selanjutnya ditunggunya 7 hari lagi. Kemudian dilepaskannya burung merpati itu, tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu, dan melihat-lihat, ternyatalah muka bumi sudah mulai kering. Dalam bulan kedua pada hari yang ke-27 bulan itu, bumi telah kering. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu, serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan, dan segala binatang melata yang merayap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi, serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Segala binatang liar, segala binatang melata, dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya keluarlah juga dari bahtera itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram, dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor,
Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, "Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup, seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam." Demikian firman Tuhan, berbahagia kita yang mendengarkan dan setia memelihara firman Tuhan dalam hidup kita. Amin. Tema renungan firman Tuhan untuk saat ini, syukur Tuhan masih sayang. Syukur Tuhan masih sayang. Syukur Tuhan masih sayang. Kalimat inilah yang sering keluar dari mulut kita ketika kita terluput dari sebuah musibah. Bahkan tidak jarang orang berusaha melakukan sesuatu sebagai tanda bahwa ia sungguh merasa beruntung. Demikianlah yang dirasakan oleh Nuh, bahwa dari sekian manusia di bumi, ia dan keluarganya justru dipilih Tuhan untuk luput dari mara bahaya maut yang sungguh mengerikan. Air bah melanda bumi 150 hari lamanya. Semua yang ada di bumi musnah kecuali Nuh beserta keluarganya dan beberapa binatang yang diizinkan Tuhan untuk masuk ke dalam bahtera. Sungguh tidak ada alasan bagi Nuh untuk tidak bersyukur. Karena itu setelah air bah surut dan mereka keluar dari bahtera, Nuh mengambil inisiatif untuk mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnya beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah. Ayat 20. Saudara, kisah air bah ini sungguh menjadi pelajaran penting bagi anak-anak Tuhan saat ini. Bahwa sesungguhnya banyak dosa yang dapat memicu murka Tuhan. Belajar dari inisiatif Nuh untuk memberi persembahan kepada Tuhan tanpa paksaan, tidak hanya menjadi berkat bagi dunia, bagi dirinya, namun untuk seluruh manusia. Sebagaimana firman-Nya, Tuhan mengatakan, "Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup, seperti yang dilakukannya." Firman Tuhan di ayat 21. Itulah berkat bagi kita, dan itulah berkat bagi dunia. Pertanyaan sekarang, bagaimana dengan kita? Sudahkah kita memberi persembahan yang terbaik sebagai wujud rasa syukur kita atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita? Tuhan kita dahsyat. Tuhan kita selalu baik dan baik dalam hidup kita. Karena itu, tetaplah menghargai kebaikan-Nya. Bersyukurlah selalu dalam segala hal hanya kepada Tuhan. Amin. Mari kita mengangkat syafaat kita dan kita berdoa. Allah sumber hidup dan berkat, kami bersyukur kepadamu karena Engkau pemelihara kehidupan kami. Bahkan Engkau menjaminkan jiwa kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang boleh kami dengar. Patrikan di hati kami, sehingga di dalam segala perkara, kami pun belajar dari Nuh, bahwa sesungguhnya tidak ada alasan bagi kami untuk tidak bersyukur. Hidup kami adalah milik Tuhan.
Ajarkan kami Tuhan untuk mempersembahkan hidup ini sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu, sebagai ibadah kami yang sejati. Biarlah Tuhan berkenan untuk ibadah kami di pagi ini. Syukur kepadamu Tuhan untuk hari baru anugerah-Mu. Syukur untuk kesehatan. Syukur untuk semangat baru yang Engkau boleh anugerahkan bagi kami di hari ini. Kami berdoa, Tuhan tuntun kami untuk menjalani hari ini dalam seluruh aktivitas yang Tuhan izinkan untuk kami lakukan. Baik itu kami lakukan di rumah, termasuk belajar dari rumah, beribadah di rumah, ataupun yang dapat kami lakukan di luar rumah sekarang ini, dengan tetap mematuhi aturan dan atau standar PSBB. Kami berdoa, Tuhan memberkati kami dalam berbagai-bagai rencana kehidupan kami. Tuhan mengingatkan kami untuk selalu menyadari bahwa Tuhan punya cara dan waktu untuk menjawab setiap permohonan kami kepadanya. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami, keluarga kami, yang sedang bergumul karena sakit penyakit dan berbagai persoalan hidup lainnya. Kami membawa sejumlah permohonan-permohonan kami di tengah keluarga masing-masing, termasuk harapan kerinduan memiliki momongan dalam rumah tangga, mendapatkan pekerjaan. Tuhan kiranya memberkati, memberi kami kesabaran untuk menantikan jawaban dari Tuhan menurut waktu Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Terlebih khusus untuk dunia ini yang sedang dilanda oleh persoalan yang hebat dengan mewabahnya virus corona. Para pemimpin kami, petugas keamanan negara, para dokter perawat, Tuhan memberkati mereka. Bahkan kami sekalian untuk terus berupaya dalam rangka memutuskan penyebaran virus corona itu. Tuntun langkah kami Tuhan sepanjang hari ini. Mungkinkan apa yang kami pikirkan, apa yang kami katakan dan apa yang kami lakukan, semua berkenan memuliakan Tuhan. Ampuni dosa kami Tuhan. Dengarkan dan sempurnakan permohonan kami. Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Demikian ibadah kita. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati dan salam sehat.